Organisasi Anda punya banyak data, tapi tetap sering salah dalam mengambil keputusan. Atau lebih parahnya, udah punya dashboard keren, tapi nggak pernah dipakai buat mikir. Kalau iya, berarti masalahnya bukan di datanya, tapi cara Anda melihat data. Sekarang gini, kita hidup di zaman di mana data itu melimpah banget. Setiap klik, setiap transaksi, setiap aktivitas, semuanya jadi data. Tapi anehnya, makin banyak data, makin banyak juga organisasi yang kebingungan. Kenapa? Karena data itu nggak otomatis jadi insight. Nah, disinilah visual data analytics jadi game changer. Bukan cuma bikin grafik yang jadi cantik, tapi bikin data itu ngomong. Masalah paling umum di organisasi itu simple. Data ada, laporan ada, dashboard juga ada. Tapi nggak ada yang benar-benar ngerti apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kebanyakan data masih disajikan dalam bentuk angka mentah, tabel panjang, dan spreadsheet yang bikin mata lelah. Padahal, otak kita itu lebih cepat menangkap visual daripada angka. Makanya, ketika data diubah jadi visual, tiba-tiba semuanya menjadi lebih jelas. Oh, ternyata penjualan turunnya cuma di satu produk. Oh, ternyata customer paling banyak komplain itu di jam 9 pagi. Oh, ternyata ada pola yang selama ini nggak kelihatan. Dan dari sinilah keputusan bisa diambil jauh lebih cepat. Sekarang kita ngomongin dampaknya. Yang pertama, keputusan jadi lebih cepat. Bayangkan, Anda jadi seorang manajer. Setiap bulan, Anda dikasih laporan 30 halaman. Dan Anda harus membaca setiap halaman laporan tersebut. Tapi ujung-ujungnya, laporan itu hanya jadi tumpukan di meja Anda. Lalu bandingkan dengan dashboard visual yang langsung nunjukin tren. Tanpa Anda harus membuka halamannya satu persatu, Anda mendapatkan sebuah insight. Menurut Anda, mana yang lebih cepat Anda pahami? Nah, di dunia bisnis, cepat itu bukan bonus. Cepat itu sebuah keharusan. Yang kedua, semua orang jadi satu bahasa. Biasanya di organisasi, tim A punya interpretasi sendiri, tim B beda lagi, tim C beda lagi. Akhirnya, debat. Tapi kalau datanya divisualisasikan dengan jelas, semua orang lihat hal yang sama. Diskusi jadi lebih fokus ke solusi dan bukan cuma debat opini. Yang ketiga, masalah ketahuan lebih cepat. Misalnya, tiba-tiba performa penjualan turun. Kalau pakai laporan biasa, mungkin baru sadar sebulan kemudian. Tapi kalau pakai visual analytics, penurunan kecil pun langsung kelihatan. Dan itu penting banget, karena masalah kecil yang cepat ditangani tidak akan menjadi masalah yang besar. Yang keempat, bisa nemuin peluang. Ini yang sering dilupakan. Data itu bukan cuma buat cari masalah, tapi juga buat cari peluang. Dari visual data, Anda bisa lihat produk mana yang lagi naik, channel mana yang paling efektif, customer mana yang paling loyal, dan itu semua bisa langsung Anda manfaatkan. Banyak orang mikir, pokoknya bikin dashboard aja. Padahal, dashboard tidak sama dengan visual data analytics. Dashboard itu cuma alat. Kalau isinya berantakan, ya tetap nggak kepake. Kesalahan yang sering terjadi, pertama, terlalu banyak data, jadi rame dan nggak fokus. Yang kedua, visual yang ribet. Ini terkadang membuat orang jadi bingung. Ketiga, nggak ada arah. Lihat doang, tapi nggak tahu harus ngapain. Sedangkan visual data analytics yang bagus itu harus yang pertama, relevan, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, jelas, sekali lihat langsung paham. Kemudian yang ketiga, actionable. Setelah lihat, tahu harus ngapain. Kalau nggak ada action, itu bukan analytics. Itu cuman dekorasi. Yang paling powerful dari visual data analytics sebenarnya bukan di tools, tapi di mindset. Organisasi yang pakai visual data analytics dengan benar akan mengalami perubahan. Dari yang tadinya, kayaknya begini deh, akan menjadi datanya nunjukin seperti ini. Dari yang tadinya, menurut saya, menjadi berdasarkan data. Nah, ini penting banget untuk sebuah organisasi. Karena keputusan yang bagus datangnya dari pemahaman yang jelas. Jadi, intinya gini, data itu penting, tapi cara Anda melihat data jauh lebih penting. Karena data yang nggak dipahami itu nggak kepakai. Dan data yang nggak kepakai itu nggak ada impact. Kalau organisasi Anda mau lebih cepat, lebih tepat, dan lebih cerdas dalam mengambil keputusan, mulailah untuk membuat data itu bukan cuma terkumpul, tapi buatlah data itu terlihat dan bermakna. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Inik Sindo Jogja.